This komputer, recording sudah jalan. Nah, sekarang saya masuk bab 12. Hari ini materinya sederhana, Saudara. Bab 12 dan 13. Ya, bab 12 dan 13. Jadi, di buku kita retail itu memang materinya cukup beruntun, Saudara. Materinya cukup beruntun. Ya. Kemarin saya bicara tentang operasi manajemen retail terkait sumber daya manusia. Ya, bagaimana mengelola operasi manajemen retail terkait sumber daya manusia. Jadi judulnya adalah managing retail begitu. Nah, share aja bukunya. Kemarin saya bicara di aspek sumber daya manusia. Ya, hari ini saya mau bicara tentang mengelola retail dari dimensi manajemen keuangan secara sederhana dan manajemen operasi. Minggu depan kita teruskan dengan pengelolaan merchandise. Ya, jadi kalau dulu di awal sampai mid kita bicara pengantar retail atau kemudian customer relationship management, strategic planning, kemudian kita langsung bicara ke lokasi, ya kita bicara ke lokasi, kemudian kita bicara bagaimana mendapatkan data, ya, memahami konsumen, gitu. Terus lokasi yang terakhir. Nah, kali ini habis mid kita bicara mengelolanya. Kalau dulu pengantarnya, retail itu apa? Terus dilanjut dengan customer relationship management, strategic planning, memahami konsumen, mencari data dan lokasi. Kali ini kita bicara mengelolanya. Minggu lalu kita bicara human resource management. Kali ini kita akan bicara financial dan operation. Minggu depan kita mengelola merchandise, komunikasi, dan rekap. Ya, rekap. Sekarang saya akan masuk dulu ke bab 12. Ya, saya rasa saya masih recording. Oke, betul. Oke, bab 12. Saudara, kalau saudara mengelola retail, ini slide-ku cuma 9, tak kurangi dari buku itu. Ya, mengelola retail itu ada aspek keuangan yang mesti dipahami baik-baik. Ya, semua pengelola retail itu pasti menulis yang namanya laporan rugi laba, atau laporan rugi laba, income statement begitu. Isinya apa tuh itu? Isinya adalah ringkasan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Kenapa ini mesti dilakukan, saudara? Kenapa ini mesti dilakukan? Semua perusahaan itu pasti punya target laba. Ya, target laba. Target laba itu bisa dibandingkan dengan dua hal. Satu, dibandingkan dengan laba tahun lalu, sekarang lebih baik atau tidak. Ya, kalau sekarang lebih baik, berarti kinerja kita meningkat dari tahun lalu. Dan dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Ya, perusahaan sejenis. Jadi kalau perusahaan sejenis itu labanya rata-rata 20%, kalau kita cuma dapat 15%, berarti kinerja kita tidak baik. Ya, jadi tolong bisa dipahami baik-baik. Ya, tolong bisa dipahami baik-baik. Itu untuk perbandingan kinerja, mengukur kinerja, kadang dibandingkan dengan kinerja di masa lalu, kadang dibandingkan dengan kinerja perusahaan lain yang sejenis. Ya, jadi dari sini kinerja
untuk perusahaan retail kita itu akan bisa terpantau dengan baik. Nah, saudara tolong lihat ini, saudara, tolong lihat ini. Ya. Nah, di sini ada rumus yang menghitung return on net worth. Net worth itu apa? Net worth itu kekayaan bersih perusahaan. Ya, kekayaan bersih. Maksudnya kekayaan bersih itu apa? Seluruh aktiva dikurangi kewajiban. Nah, return on net worth itu atasnya net profit. Jadi kalau kita punya net worth kekayaan bersih, ya toh seluruh kekayaan kita aktiva dikurangi dengan semua kewajiban, nilainya 10 miliar, net profit kita 2 miliar, berarti net worth dibagi net profit dibagi net worth atau return on net worth adalah 20%. 2/10. Nah, return on net worth itu biasanya juga didapat dari perkalian 3 rasio yang lain. Yang pertama adalah net profit margin. Net profit margin tolong dipahami baik-baik. Net profit itu keuntungan bersih. Dibagi dengan net sales, nilai penjualannya. Itu namanya net profit margin. Ya. Net profit kita 2 miliar, sales kita 20 miliar, maka net profit margin kita 10%. Nah, oke, kemudian ada yang namanya aset turnover. Net sales dibagi total aset. Nah, net sales dibagi total aset itu aset turnover, perputaran asetnya. Kemudian ada yang namanya financial leverage. Total aset dibagi net worth. Nah, ekor-ekornya saudara itu bisa dapat return on net worth ini. Ya, sebetulnya untuk mendapatkan return on net worth tidak harus dengan mengkali-kalikan itu. Langsung saja profitmu berapa, net worth-mu berapa, itu datanya biasanya ada. Jadi saudara bisa tahu itu. Ya, sekali lagi nanti kalau sudah dapat rasionya itu, pakai untuk perbandingan internal dan perbandingan eksternal. Internal itu dibandingkan dengan tahun kemarin. Eksternal itu dibandingkan dengan perusahaan lain yang selevel dan sejenis. Oke ya, saudara, semoga bisa dipahami baik-baik sampai di sini. Nah, terus selain itu ada rasio bisnis yang lain apa enggak? Nah, ada yang namanya quick ratio, ada yang namanya current ratio. Saudara lihatlah itu buku keuanganmu lagi. Ya, saudara lihatlah itu buku keuanganmu lagi. Collection period, seberapa cepat piutang itu terkumpulkan. Account payable to net sales, piutang terbayar dibagi dengan total penjualan. Kemudian gross profit, keuntungan kotor. Ya kan? Nah, itu banyak rasio, saudara. Jadi kenapa sih pakai rasio? Karena rasio itu menggambarkan ukuran kesehatan perusahaan. Ya, jangan melihat angkanya, lihat rasionya. Ya, jangan lihat angkanya, lihatlah rasionya. Nah, saya jalan ke bagian berikutnya, budgeting. Inilah topik yang diajarkan oleh Pak Supriyanto, Bu Lucy, Bu Koni, kadang Bu Nuning, penganggaran. Apakah mesti buat itu? Pertanyaannya sederhana, apakah ini mesti bikin anggaran? Ya, pertanyaannya sederhana, saudara.
Pertanyaannya sederhana. Anggaran itu kan rencana toh saudara. Kalau saudara tidak punya rencana ya susah saudara. Bentar. Ya, segala sesuatu itu ada rencana. Kalau tidak pakai rencana ya nggak bisa. Ya, kalau tidak ada rencana ya nggak bisa. Nah, rencana keuangan itulah yang seringkali disebut dengan budgeting alias penganggaran, gitu kan? Jadi ada penerimaan, ada juga pengeluaran. Nah, nanti segala sesuatu yang dilakukan organisasi mesti diselaraskan dengan anggaran yang ada ini. Organisasi tidak bebas melangkah semaunya sendiri. Organisasi harus berjalan dalam kerangka anggaran, ya, dalam kerangka anggaran. Gitu. Ya. Kemudian segala hal itu, ya toh, segala hal yang dianggarkan tidak boleh menganggarkan itu ngawur loh, saudara. Menganggarkan itu ada pedomannya. Pedomannya adalah segala sesuatu kegiatan yang memang ditujukan untuk mencapai target tertentu, targetnya organisasi, boleh dianggarkan. Tapi kalau tidak ada urusannya dengan mencapai target organisasi, ya tidak boleh dianggarkan. Ya, oke. Jadi sekali lagi bagi para peritel, anggaran itu wajib. Gitu. Anggaran itu wajib. Saudara ikut kelas kewirausahaan sama Bu Nuning, saya rasa juga diajarin ini. Gitu, diajarin ini. Nah, kalau mau lebih detail, ya toh, kalau mau lebih detail, lah prosesnya yang ada di sini. Semua bermula pada apa yang ada di sebelah kiri ini. Keputusan-keputusan awal. Ya, siapa yang membuat anggaran? Siapa yang membuat anggaran? Ya, siapa yang buat anggaran? Yang kedua, anggaran itu berapa lama? Anggaran itu berapa lama? Per tahun, per 6 bulan, 2 tahun? Ya. Terus seberapa sering perencanaan anggaran itu dibuat? Ya. Seberapa sering itu perencanaan anggaran itu dibuat? Ya. Kemudian kategori biaya apa yang akan dipakai? Jadi di anggaran itu biasanya ada pos-pos tertentu. Nah, pos A, pos B, pos C, lah itu enggak kategorinya itu, misalnya biaya tenaga kerja, biaya pembelian, biaya pengadaan alat. Nah, mau pakai berapa kategori? Itu diputuskan dulu di depan. Kemudian anggaran itu seberapa detail.
Mau detail atau mau agak global? Dan seberapa fleksibel itu anggarannya? Nah, kalau mau nyusun anggaran untuk organisasi retail, pastikan yang di kiri itu diputuskan dulu. Misalnya yang membuat anggaran adalah manajer keuangan. Dibuat per tahun. Seberapa sering direncanakan? Ya buatnya setahun, tapi dibuat setahun 2 kali. Misalnya tengah tahun nanti akan ada penyesuaian. Tingkat detail, sangat detail. Kalau ini sudah dibuat, gitu, sekarang kembali ke itu, manajemen strategik. Dulu organisasi disebut punya visi. Karena visi itu sifatnya abstrak, maka visi itu diterjemahkan menjadi beberapa goal atau beberapa sasaran. Nah, sasaran-sasaran itu, saudara, yang harus dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Misalnya, toko roti Wisnu punya visi jadi toko roti terbesar. Nah, itu diterjemahkan jadi sasaran. Sasaran yang pertama, ada konsumen dengan kartu member sebanyak 5.000 tahun ini. Sasaran yang kedua, peningkatan laba 20%. Nah, itulah goals. Nah, goals itu kan ada ukurannya, namanya performance standard gitu kan. Butuh konsumen berkartu member 5.000, laba 20%. Sudah, performance standard itu nanti untuk membuat rencana pengeluaran. Nah, rencana pengeluaran kemudian dijalankanlah itu rencana, gitu. Kemudian jadilah itu actual expenditure. Jarang sekali plan expenditure dengan actual expenditure itu sama persis. Ya, sama persis. Biasanya ya tergantung kondisi. Bisa yang dikeluarkan itu actual lebih besar dari plan, maka namanya defisit. Bisa yang plan lebih besar dari actual, itu namanya surplus. Ya, kemudian hasilnya diawasi, monitoring. Kemudian ada penyesuaian. Penyesuaian itu gimana? Ya, kalau di tengah jalan sudah tampak bahwa itu surplus, anggarannya bakal sisa, ya kegiatannya ditambah, itu adjustment-nya di situ. Kalau itu bakal defisit di sini, adjustment-nya ya kegiatannya dikurangi. Supaya apa? Supaya duit yang direncanakan itu plus minus sama atau mendekati rencana. Ya, tuh tolong bisa dipahami baik-baik. Jadi nggak bisa loh bikin anggaran tuh asal, nggak bisa. Saudara nggak boleh. Saudara sebagai pengusaha retail punya toko sepatu, kemudian saudara bikin anggaran ngawur. Oh, tenaga kerja berapa? Oh, berapa? Oke, terus untuk beli alat berapa? Enggak. Segala sesuatu mesti bermula dari yang namanya visi yang kemudian diterjemahkan jadi goal. Goalmu itu, sasaranmu itu nanti sebagai basis penyusunan anggaran. Kalau toko sepatumu itu goalsnya memperluas toko, ya sudah, nanti ada pos untuk perluasan toko, penambahan orang, gitu misalnya. Ya, saya harap bisa dipahami baik-baik.
Kalau buat anggaran bagusnya di mana toh saudara? Bagusnya yaitu teratur, ya toh, teratur. Keteraturan itu tampak di mana? Yang pertama, pengeluaran yang kau lakukan itu mengarah ke goals terkait ke yang namanya kinerja. Yang pertama. Yang kedua, kalau goals-nya itu berubah, cost-nya juga bisa direvisi. Misalnya, kamu mentargetkan laba 20%. Lah baru jalan 4 bulan sudah 30%. Ya sudah, goals-nya diperbaiki. Ya, sumber daya itu mengalir ke bidang-bidang yang benar. Ya, pengeluaran terkoordinasi. Oh, enak toh? Jadi nggak bisa itu duit asal keluar kalau tidak ada pos anggarannya. Di STIE tugas Pak Nuraufik itu yang mengawal itu. Tugas Pak Nuraufik yang mengawal. Jadi kalau ada pengeluaran apapun, Pak Nuraufik pasti selalu tanya, ada nggak di pos anggaran? Ya, jadi sumber daya itu hanya mengalir ke pos yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, oke, terus pengeluaran itu terkoordinasi, teratur. Ya, kemudian perencanaannya itu terstruktur dan terintegrasi. Oke. Kemudian ada biaya standarnya. Biaya standar tuh maksudnya gini, mengirim karyawan pelatihan. Standarnya berapa? 10 juta ya sudah untuk biaya pelatihan maksimal 10 juta itu. Ya, segala sesuatu dimonitor berbasis siklus anggaran. Dari penyusunan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Kemudian, rencana dengan kenyataan itu bisa dibandingkan. Yang terakhir, kinerja itu bisa dibandingkan dengan rata-rata industri, perusahaan yang lain. Nah, itu saudara keuntungan kalau perusahaan itu punya anggaran. Perusahaan punya anggaran itu kayak negara punya aturan hukum gitu. Dasar untuk melangkahnya itu ada. Ya, dasar untuk melangkahnya itu ada. Ya. Kalau nggak pakai anggaran nanti liar. Pengeluaran bisa tidak terpantau. Ya, pengeluaran bisa tidak terpantau. Jadi itu tidak baik. Semua butuh rencana. Oke, ya, saudara, saya teruskan sedikit. Ongoing budgeting process. Ya, proses penganggaran yang berjalan. Tujuan ditetapkan. Sudah aku jelaskan tuh tadi. Ya toh. Kemudian ada standar kinerjanya. Tujuannya laba naik 20%. Ya, kemudian segala pengeluaran itu berbasis pada target kinerja. Kalau semua sudah jalan begitu, ya pengeluaran dilakukan. Kegiatan harus berjalan toh.
kegiatan organisasi mesti jalan, maka pengeluaran dikeluarkan sesuai anggaran yang ada. Sesuai anggaran yang ada. Kemudian dimonitor, dipantau. Ya, dipantau. Ya, semua nanti dipantau. Apa yang dipantau? Yaitu kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan yang benar-benar dilakukan. Kalau defisit dan memang itu harus dilakukan, berarti anggarannya yang periode depan harus disesuaikan. Kalau surplus terlalu banyak, anggaran harus dikoreksi juga. Itu. Jadi idealnya ya terpakai dengan optimal begitu. Terpakai dengan optimal. Kadang disesuaikan yang terakhir. Nah, kemudian saudara, kemudian perusahaan mesti meningkatkan produktivitas karyawannya. Mesti meningkatkan produktivitas tokonya. Mesti meningkatkan produktivitas iklannya. Dan lain-lain. Ya. Oke. Karyawan kinerja harus ditingkatkan. Amin. Penjualan per meter persegi. Amin. Gitu kan. Oke. Faktor lain diperbaiki? Iya. Jadi yang berkaitan dengan produktivitas dinaikkan. Yang terkait dengan biaya sebisa mungkin diturunkan. Bukan mengurangi kegiatan yang penting, tapi menghemat dengan tidak mengganggu pencapaian tujuan. Ya. Penghematan dilakukan sepanjang tidak mengganggu pencapaian tujuan. Itu. Nah, itu saudara bagian mengelola operasi retail dalam konteks keuangan. Ya. Nah, sebelum saya jalan ke bagian berikutnya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, ini kok ada yang riset ya, oh dengar. Oke. Nah, sekarang saya mau jalan ke bagian berikutnya ya, bagian berikutnya. Bagian berikutnya, bentar, saya harus buka dulu.
mengelola retail dalam konteks manajemen operasi dari sisi operasional. Slide-nya enggak banyak, saudara, cuma 11. Ya, slide-nya cuma 11. Ya, saya mulai dari yang pertama. Itu aja yang pertama cuma judul. Ya, operational dimension. Ya, oke. Nah, operational dimensions itu konteksnya adalah manajemen operasi. Manajemen operasi itu apa toh? Pengelolaan kegiatan, gampangnya. Pengelolaan kegiatan. Bahasa resminya menurut buku kalian sih pelaksanaan kebijakan dan tugas-tugas secara efisien dan efektif untuk memuasi customer, karyawan, dan manajemen. Atau stockholder memegang saham jika itu perusahaan dimiliki oleh sahamnya dijual bebas. Wah, bacanya susah, Pak, begitu. Kalau mau dibuat dengan bahasa yang lebih bebas, mudah, saudara. Ya. Pelaksanaan kegiatan retail secara efisien dan efektif untuk memuasi pelanggan, karyawan, dan manajemen. Itu manajemen operasi itu begitu. Pelaksanaan kegiatan retail secara efisien dan efektif. Efisien itu maksudnya hemat. Hitungannya duit. Ya, hemat hitungannya duit. Efektif itu melakukan yang seharusnya dilakukan. Apa maksudnya? Apapun yang dilakukan mengarah ke pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Apapun yang dilakukan mengarah ke pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, oke. Saya izin sebentar, perlu ke belakang sebentar. Oh, sama aku lupa. Oke, saudara. Nah, lanjut. Share screen. Bab 13. So, nah itu. Efektif itu melakukan yang seharusnya dilakukan. Kegiatan mengarah ke pencapaian tujuan organisasi. Ya, itu. Nah, banyak macam keputusan operasional terkait retail. Tolong bisa dipahami baik-baik. Ya. Yang pertama, SOP-nya ada apa enggak?
standard operating procedure itu ada apa enggak, yang mana, begitu. Kenapa sih penting? Karena di retail itu kadang ada kasus-kasus khusus. Misalnya kalau customer mengeluh, bagaimana prosedur mengatasi keluhan customer. Customer retur barang, apa yang harus dilakukan. Bahkan sampai customer nyolong barang, apa yang harus dilakukan. Semua itu mesti ada SOP-nya. Semua mesti bisa diatur dan terstruktur. Ya, itu putusan yang pertama. Ya. Oke, yang kedua, itu toko mau dibuat seberapa besar dan bentuknya seperti apa. Toko mau dibuat seberapa besar dan bentuknya seperti apa. Yang ketiga, ya, itu toko mau dibuat gede apa? Artinya mau dibuat toko gede, kecil, di format efisien, ringkas, atau dibuat mewah, itu diputuskan. Ya, diputuskan. Mendesain warung pempek Bukamto aja yang di apa itu, yang di Gejayan beda dengan yang di mall. Yang di Gejayan kalau nggak salah kursinya ada sandaran punggungnya, orang bisa nyantai di situ. Yang di mall kursinya kecil-kecil, nggak ada sandaran punggungnya, biar orang habis makan segera pergi, nggak nongkrong di situ. Kenapa begitu? Ya kalau di mall sewanya mahal, perputaran harus kenceng begitu. Artinya itu diputuskan saudara buat dengan format kayak apa. Yang ketiga, bagaimana karyawan itu bisa melayani dengan baik aliran customer. Kalau customernya banyak, ya harus disiapkan orang dalam jumlah yang banyak. Customernya sedikit, ya orangnya dikurangi, begitu. Kemudian berikutnya, apakah peningkatan jumlah karyawan itu bisa meningkatkan atau bahkan mengurangi produktivitas? Nah, ya kalau memang karyawannya terlalu sedikit, produktivitasnya pasti rendah, nggak bisa layani dengan baik. Karyawannya ditambah ya bisa meningkatkan produktivitas. Nah, kalau di sisi lain ya toh, kalau karyawannya udah cukup ditambahi lagi, ya biayanya tambah, tapi tidak menghasilkan tambahan hasil. Terus putusan lain misalnya self service itu bisa berpengaruh pada penjualan enggak ya? Di satu sisi self service itu bisa meningkatkan penjualan. Di sisi lain ya toh, nah, di sisi lain self service itu bisa menurunkan penjualan. Di toko kain nggak mungkin self service, orang suruh lihat-lihat sendiri, males cuma lihat dan pergi.
Di toko kain selalu ada yang melayani one on one. Ya, tapi di Pamela 6, Mirota kampus, layani one on one ya mabok gitu, nggak mungkin. Di situ harus self service. Nah, itu secara contoh-contoh keputusan operasional yang harus dibuat. Artinya mesti dikelola dengan baik toh operasi itu kan. Nah, operasi itu mesti dikelola dengan baik. Nah, terus apa yang mesti diputuskan? Banyak gitu kan. Banyak. Masih ada lagi, masih kira-kira untuk maintenance susah apa enggak ya? Kalau saya pakai bahan material ini untuk toko, kira-kira maintenance-nya susah apa enggak? Biaya listriknya bagaimana ya? Biaya listrik. Seberapa sering mesti ada renovasi? Bagaimana persediaan itu bisa dikelola? Ya, bagaimana keamanan orang pribadi dan karyawan itu bisa dijamin? Ya, kalau ini sih keamanan nih kalau di toko-toko biasa ya relatif aman lah, ya. Kecuali toko 24 jam. Nah, itu yang mesti dipikir baik-baik tentang keamanan karyawannya. Ya, toko 24 jam. Nah, habis buat keputusan kayak tadi. Nah, aspek operasinya bagaimana? Ada banyak itu saudara aspek operasinya itu, ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Nah, yang pertama, operation blueprint. Operations blueprint itu prinsipnya adalah merinci segala kegiatan untuk melayankan suatu jasa. Semua kegiatan beserta waktunya itu dirinci. Nah, ini contohnya. Ya, ini untuk bengkel ya, saudara, untuk bengkel. Ya, bengkel. 30 detik untuk naruh mobil di tempat servisnya. 1 menit 30 detik nguras oli. 30 detik ganti oli baru. Ganti filternya. 2 menit isi oli baru. 15 detik sampai 1 menit ngecek olinya cukup apa enggak. Kalau cukup, tahap berikutnya. Cek cairan yang lain. Cairan wiper, cairan pendingin, minyak rem, power steering, semuanya dicek. Habis itu apa? Itu kaca depan dibersihkan. Terus vakum 1 menit, ringkes. Kembalikan ke tempat konsumen bisa ambil. Beri konsumen tagihan, konsumen bayar. Itu proses ganti oli, saudara. Mengapa mesti ada rangkaian kegiatannya? Supaya semua konsumen mendapatkan layanan yang sama. Mesti ada checklist apa yang harus dilakukan. Mengapa harus ada waktunya untuk mengelola karyawan? Jadi kalau orang malas-malesan bisa ketahuan. Kenapa? Dari mana?
Lah standarnya 30 detik kok dia 10 menit begitu. Berarti kan tidak digarap. Ya. Jadi itu saudara. Tuh. Jadi itulah yang mesti dilakukan, mesti dibuat yang disebut dengan operation blueprint. Macam mana kita bisa menentukan waktunya? Ya kalau saudara baru pertama kali itu menjalankan bisnis, ya nggak bisa ngukur waktu. Kalau bisnis baru jalan sekali, baru buka, waktu masih kosong, tapi runtutan ada. Kemudian seiring dengan saudara menjalankan bisnis, setelah karyawan tampaknya sudah bisa menjalankan tugas dengan baik, kemudian karyawan melakukan tugas itu dihitung waktunya. Nah, setelah beberapa orang dihitung waktunya untuk kegiatan tertentu, di rata-rata ketemulah waktu yang ada di sini. Ketemulah waktu yang ada di sini. Ya, ketemulah waktu yang ada di sini, saudara. Jadi waktu yang ada di sini itu dapatnya di mana? Ya, kalau bisnis baru mulai ya dia tidak bisa untuk bikin itu. Bisnis jalan dulu. Prosedur harus ada, tapi bisnis jalan dulu. Ya, kalau bisnisnya sudah jalan, clear ya, bisnisnya sudah jalan, kemudian baru dihitung waktunya. Satu orang dihitung beberapa kali melakukan pekerjaan yang sama, orang lain temannya juga diukur melakukan pekerjaan yang sama itu beberapa kali juga, di rata-rata. Itu cara paling mudah untuk menentukan waktu standar. Ya, biasanya dikasih allowance. Allowance itu yang namanya manusia itu kan ada ngoletnya begini toh saudara gitu. Nah, kasihlah tambahan 10% misalnya begitu. Misalnya dihitung total waktu, misalnya ketemu total waktu 5 menit. Ya, tambah 20% lah. Manusia kan kadang tengok-tengok kiri pegel tiba-tiba berdiri. Ya, tambah 1 menit jadi 6 menit. Nah, gitu. Ya, itu. Yang pertama harus dibuat itu. Yang kedua, terkait operasi, produktivitas harus bagus. Semua dimulai dari proses mencari karyawan. Perusahaan harus bisa mendapatkan orang yang tepat. Nah, perusahaan harus bisa mendapatkan orang yang tepat. Yang kedua, harus bisa melakukan forecast, yaitu prediksi atas beban kerjanya. Satu orang mestinya bisa melayani sekian. Kemudian ada aspek yang namanya job standardization, standarisasi pekerjaan. Ya, ada yang namanya cross training. Orang tadinya melakukan pekerjaan satu diminta melakukan pekerjaan yang lain. Ya. Kemudian standar kinerja ditetapkan. Terus kompensasi, dan apakah mau dilakukan self-service apa tidak. Ya, self-service apa tidak. Ya, jadi kuncinya saudara, kuncinya adalah produktivitas. Kuncinya adalah produktivitas. Ya, produktivitas. Produktivitas harus dinaikkan. Ya, produktivitas harus dinaikkan.
Ya, oke. Lanjut. Oh, ini masa kerja. Ya mau dibuat pensiun sampai berapa gitu kan. Yang kedua adalah persediaan. Kalau tadi pertama ngomong karyawan toh, ini kan ngomong karyawan nih. Ngomong karyawan, karyawan mulai dicari harus beres, beban kerjanya ditetapkan, standarisasi kinerja gitu kan. Sampai ke persediaan. Kalau ini persediaan yang diatur. Ya. Maksudnya apa? Yang pertama, itu kan pemasoknya banyak untuk satu retail tertentu. Bahkan ada satu retail yang ibaratnya barangnya nggak ada yang dia bikin sendiri. Semua bahan yang dijual, barang dijual itu pasokan semua. Misalnya toko snack kecil-kecil itu. Nah, pemasoknya banyak, gimana ngelolanya? Terus yang kedua, seberapa banyak persediaan dipajang, seberapa banyak persediaan ditaruh gudang. Ya. Terus non-selling itu artinya tempat yang tidak terlalu menjual. Selling itu tempat yang trafficnya tinggi, menjual. Seberapa sering itu barang mau diputar-putar begitu. Ya. Terus kalau tokonya tutup, bagaimana penanganan persediaannya? Biar dirah atau simpan lagi? Toko emas itu tidak pernah membiarkan dirah. Toko tutup ya masuk lemari besi semua. Terus begini, kalau mengadakan barang dari pemasok, itu mau dikirim cepat atau agak lambat. Kalau cepat ya biaya kirimnya lama, mahal. Tapi barang segera sampai bisa segera dijual. Lambat-lambat ya bisa juga. Ya toh, bisa juga kalau lambat-lambat. Masalahnya di mana? Kalau lambat-lambat, ya konsumen mau beli nggak bisa, tapi kan ngirit biaya kirim gitu. Ya. Terus untuk penataan barang, display, pemasok dilibatkan apa enggak? Kadang loh saudara di toko besar itu, pemasok yang pengen barangnya di traffic area, itu bayarannya lebih mahal daripada daerah ngumpet-ngumpet itu. Ya, traffic itu bayar itu. Oke. Eits. Kemudian keamanan, ya toh, keamanan. Bagaimana ngatur keamanan? Satpam berseragam pasti ada, tapi tenaga keamanan tanpa seragam kadang tidak ada. Diputuskan ada enggak yang pura-pura jadi pembeli sebetulnya dia petugas keamanan. Terus banyak toko nyebut kalau pencahayaannya lebih bagus, itu tokonya lebih aman. Kemudian penggunaan CCTV bagaimana? Ya. Terus kalau misalnya toh itu Indomaret ya, saudara, Indomaret ya toh. Indomaret itu kan nggak nyediakan toilet toh bagi konsumen. Toiletnya ya bagi karyawan. Tetapi banyak orang numpang pipis.
Nah, itu gimana? Nah, di belakang itu kan tempat persediaan, nggak ada orang pula. Bagaimana ngatur itu? Orang numpang pipis nggak sambil nyaut apa begitu. Ya. Gimana ngaturnya itu numpang pipis sambil diawasi atau nggak boleh pipis atau apa itu mesti dipikir baik-baik, saudara. Ya, mesti pikir baik-baik. Berikutnya adalah crisis management. Ternyata yang terakhir. Crisis management itu harus direncanakan baik-baik. Apa atau crisis management? Kalau ada krisis, kalau ada masalah, bagaimana mengatasinya? Jadi contingency management itu namanya salah satu cara untuk mengelola crisis management, contingency plan. Kalau penjualan sepi, apa yang harus dilakukan? Semua toko tuh siap itu, saudara. Kemarin yang nggak pada siap itu COVID itu loh, saudara. Kok bisa kota tiba-tiba sepi 2 minggu pertama COVID? Itu yang banyak yang nggak siap itu, kelimpungan itu. Ya. Jadi kalau ada krisis, ada masalah, informasi itu mau dikirim kemana? Yang pertama rencana mengatasinya bagaimana, yang kedua komunikasi dikirim kemana. Apakah krisis itu hanya itu saja, penjualan turun? Enggak. Kobongan, kebakaran itu juga termasuk krisis. Apa yang harus dilakukan? Ya. Dan dalam kondisi krisis tertentu, kerjasama antar semua pihak itu penting. Sehingga respon atas krisis itu bisa berjalan dengan cepat. Dan jelas siapa yang harus nangani kalau begini. Siapa yang harus nangani. Nah, itulah saudara bagaimana mengelola retail dalam kaitannya dengan manajemen operasi. Ya. Nah, saya mau kasih tugas sederhana lah, nanti dikumpul di grup besar ya, dikumpul di grup besar. Tolong saudara ambillah jasa tertentu, potong rambut, KFC, McD, apapun lah, jasa apapun ya toh. Tolong digambarkan ini operation blueprint-nya ini bagaimana. Ya, operation blueprint-nya tolong bisa digambarkan. Dilakukan berkelompok ya saudara, kemudian pengumpulannya itu juga berkelompok. Sebentar PowerPoint-nya akan saya share di kelas sambil nunggu recordingku dikonversi. Ya, oke saudara, PowerPoint akan saya share. Jadi kalian mesti buat apa? Operation blueprint untuk jasa retail tertentu, untuk retail tertentu. Ya, toko akuarium juga boleh, ya, toko akuarium juga boleh. Ya. Oke, saudara, saya cukupkan dulu ya Zoom-nya. Sebentar lagi saya akan share Pak, PowerPoint-nya. Ya. dikumpul kapan, Pak? Dikumpulnya biasa. Saya akan selalu akhir minggu. Oh, baik, Pak. Tapi kan makin cepat dilakukan, Baik, makin baik, ya toh? Oke. Siap, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih,